Bagaimana meramal nasib suatu bangsa? Lihat saja para pemudanya. Jika majelis ilmu dipenuhi oleh mereka, mereka berpikir keras bagaimana merancang masa depan negeri mereka berpikir keras bagaimana cara berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, pertanda bangsa itu akan maju. Dan suasana ini terjadi di generasi salaf. Para orang tua dan pemudanya berinvestasi yang sangat besar bagi masa depan Islam dengan mendidik para pemudanya. Lihat saja ibunda Imam Syafi'i. Beliau mempersiapkan sebaik-baik putranya. Guru, adab, lingkungan, dan guru-guru terbaik dipilihkan untuk mendidik putranya tersebut. Begitupun ibunda dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau begitu disiplin mendidik putranya sehingga tumbuh menjadi pemuda yang cinta ibadah, cinta ilmu, dan tentu cinta perjuangan. Maka tidak aneh, tidak heran di abad 3-4 Hijriah itu umat Islam mengalami puncak kejayaan pemikiran. Karya-karya fikih yang agung terlahir di era itu dan tersebar kepada umat. Dan Islam pun berkembang ke berbagai penjuru dunia. Dan tentu ini tidak lepas dari mempersiapkan para pemudanya untuk menjadi pionir pemikiran dan perjuangan. Jadi untuk melihat masa depan Islam, lihat saja para pemudanya. Apakah mereka sibuk untuk berjuang untuk menegakkan agama Allah, ataupun sibuk dengan hedonisme mereka, sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Saat ini kita akan kaji setidaknya ada 4 tipikal para pemuda yang bisa kita lihat di hari ini. Selamat menyaksikan. Tipikal yang pertama, pemuda muslim yang cuek dengan agamanya dan mereka sibuk dengan hedonisme mereka. Pemuda muslim yang kedua, pemuda muslim yang gandrung dengan ideologi-ideologi setan, liberalisme, sosialisme, komunisme, bahkan mereka aktif menyebarkannya. Yang ketiga, pemuda muslim yang berakhlak baik, yang soleh, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berjuang, dia tidak mau memikirkan kondisi umat, bahkan mereka tidak memikirkan masalah politik umat. Kemudian yang keempat, pemuda muslim yang mulai memikirkan kondisi umat, berjuang untuk masa depan Islam, sambil di sisi yang lain dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, pemuda muslim yang pertama diibaratkan sebagai mayat yang hidup. Masih hidup tetapi dianggap sebagai mayat. Ada dan tiadanya itu sama saja. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi beban dan sampah masyarakat. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada hidayah dari Allah, niscaya dia tidak akan bisa berubah. Pemuda muslim yang kedua, golongan pemuda muslim yang kedua berpeluang besar untuk tampil menjadi penantang agama Allah. Kita lihat di saat-saat ini banyak di antara mereka yang mempersekusi pengemban dakwah, membakar bendera tauhid, menghina ulama, menghina nabi, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada kasih sayang dari Allah, mereka tidak akan berubah dan akan mati dalam keadaan buruk dan terhina. Kemudian yang ketiga, pemuda muslim yang berakhlak baik, sudah soleh, sudah baik, tetapi mereka menyangka bahwa mereka sudah berada di puncak kebaikan dengan menghadiri pengajian-pengajian, dengan gemar bersolawat, dengan gemar bersedekah, dan merasa bagian terbesar dari hidup mereka adalah menikah secara Islami. Nah, pemuda muslim yang ketiga ini akan menjadi dua keadaan. Pertama, yang mendukung penerapan syariat Islam, atau yang kedua, yang menghambatnya. Dengan cara bagaimana mereka menghambatnya? Karena mereka berpikiran bahwa Islam itu seperti apa yang mereka pahami, sekedar baik ibadah dan baik akhlak. Lalu mereka mempertahankan status quo.
di mana keadaan masyarakat ini dianggap sudah baik, padahal sebenarnya masyarakat ini sudah dicengkram oleh ideologi liberalisme, di mana di situ adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama sebagai di ruang privat, kemudian kehidupan tidak diatur oleh agama. Nah, mereka berpikiran bahwa untuk perubahan umat ini hanya dengan memilih pemimpin yang baik. Kemudian tanpa harus ada penerapan syariat-syariat Islam. Harapan terbesar umat sebenarnya terletak pada pemuda muslim yang keempat, yaitu mereka yang mulai memikirkan kondisi umat, mereka mulai memikirkan masa depan umat, dan mereka berkeyakinan bahwa dengan perjuangannya, dengan dakwahnya, mereka akan menyongsong janji Allah dan Rasul-Nya, yaitu kemenangan Islam. Nah, semoga kita berharap kita termasuk golongan pemuda yang keempat, bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi muslih. Dia berbau dengan masyarakat, dia berdakwah kepada masyarakat, dan ingin masyarakat itulah yang akan menjadi masyarakat yang benar-benar Islami di dalam pemikirannya, di dalam tingkah lakunya, dan diterapkannya aturan-aturan Allah di dalam masyarakat itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.